Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur di tengah segala aktivitas kita hari ini kita masih bisa berhenti sejenak untuk boleh beribadah di dalam persekutuan doa malam hari ini. Mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk boleh mengambil waktu teduh sejenak. Kita boleh menenangkan hati dan pikiran kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Saat teduh. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala anugerah yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan, kami menyadari itu juga semata-mata karena Tuhan yang melayakkan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Untuk boleh sekali lagi mengikuti ibadah ini ya Bapa. Kiranya Tuhan saja yang dimuliakan melalui persekutuan doa malam hari ini. Dan biar setiap firman yang disampaikan juga boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mengawali kebaktian doa malam ini, mari bersama kita naikkan ucapan syukur kita atas kasih Tuhan melalui pujian yang akan sama-sama kita naikkan. Mari sama-sama katakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi sama-sama kita naikkan pujian ini. Bersama katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala pujian, segala puji syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Kau baik Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari saat ini kita sama-sama akan menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur atas pemeliharaan bagi kita semua jemaat GKY Kebayoran Baru, bahwa sampai dengan saat ini Tuhan masih memelihara kita. Kita juga berdoa untuk kerohanian setiap jemaat GKY Kebayoran Baru, kiranya agar iman kita juga tetap teguh di dalam Tuhan, menghadapi setiap pergumulan yang ada, dan kita juga boleh berdoa
jikalau Tuhan berkenan, kiranya Tuhan juga boleh membukakan jalan untuk menolong kita atas setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu, berkat jasmani, berkat rohani yang boleh dialami oleh setiap kami jemaat GKI Kebayoran Baru ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, mohon kiranya Tuhan tetap beserta kami di tengah segala pergumulan yang sedang kami hadapi, biar iman kami juga boleh tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Iman percaya kami boleh tetap kuat ya, bahwa kami menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan senantiasa beserta kami. Dan kiranya jika Engkau berkenan ya Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menolong kami, membukakan jalan ya Tuhan, untuk setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa, demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa berikutnya, mari kita juga berdoa untuk setiap jemaat GKI Kebayoran Baru yang mungkin sedang mengalami lemah tubuh, sedang mengalami sakit. Kita memohon agar kiranya Tuhan juga memulihkan jemaat GKI Kebayoran Baru yang sedang mengalami sakit ini. Jikalau Bapak Ibu Saudara juga teringat ada atas nama seseorang yang Bapak Ibu kenal di jemaat GKI Kebayoran Baru yang sedang mengalami sakit ini, Bapak Ibu boleh menyebutkan nama mereka di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Kita juga berdoa untuk jemaat GKI Kebayoran Baru yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan, ataupun mereka yang sedang mencoba untuk memulai usaha mereka di tengah kondisi new normal ini. Kita mohon kiranya juga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan semangat pada mereka untuk senantiasa menuntun dan juga untuk Tuhan memberkati segala usaha yang mereka lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami lemah tubuh ataupun sedang sakit ya Tuhan, mungkin mereka terbaring di rumah ataupun terbaring di rumah sakit. Kami berdoa saat ini memohon anugerah pemulihan kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Tuhan juga memakai obat-obatan dan juga pemeriksaan yang dilakukan oleh para dokter untuk juga boleh menolong pemulihan dari jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga tolong bukakan jalan untuk mereka boleh mendapatkan pekerjaan itu. Biar mereka juga boleh tetap semangat, tidak patah semangat untuk terus berusaha mencari pekerjaan ini ya Tuhan. Dan juga untuk mereka yang mungkin sedang mencoba untuk memulai usaha yang baru di tengah kondisi new normal ini. Tuhan juga menolong mereka, Tuhan pimpin dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa berikutnya, mari kita juga berdoa untuk pemerintahan yang di negara kita ini, di dalam menjalankan tugas mereka. Tentu bukan hal yang mudah untuk mengambil setiap keputusan yang harus mereka ambil, betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memohon kiranya Tuhan senantiasa memimpin mereka, dan dengan hikmat daripada Tuhan, setiap keputusan yang mereka ambil juga boleh membawa kebaikan bagi bangsa ini. Dan kita juga berdoa bagi setiap kita, warga negara Indonesia, agar juga diberikan kesadaran untuk mau terus mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintahan di negara kita ini. Mari kita berdoa. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan yang ada di negara kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang telah menetapkan orang-orang untuk boleh duduk di kursi pemerintahan. Oleh sebab itu kami juga percaya Tuhan yang menuntun mereka untuk setiap keputusan yang mereka ambil ya Tuhan. Terutama di tengah kondisi new normal ini ya Bapa. Tuhan pimpin mereka dengan hikmat daripada Tuhan. Untuk setiap keputusan, untuk setiap kebijakan yang mereka ambil. Biar itu juga boleh berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon saat ini ya Tuhan, untuk setiap kami ya Tuhan, warga negara Indonesia. Biar kiranya Tuhan berikan kami kesadaran, awareness itu ya Tuhan, untuk boleh mendukung apa yang sudah ditetapkan, diputuskan oleh pemerintah kami ya Tuhan. Untuk kami juga boleh menghormati mereka ya Tuhan, sebagai orang-orang yang telah Tuhan tetapkan untuk memimpin di bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Lisa.
Mari saat ini juga kita menyambut kebenaran firman Tuhan itu dengan menyanyikan pujian ini. Firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Di tengah badai kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Sungguh firman-Mu adalah kekuatan bagi kami ya Tuhan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, terang bagi jalanku. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Kami terus berharap dan berdoa Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, dan kita terus sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur selalu ada waktu yang baik yang Engkau berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah hati kami juga menjadi hati yang baik untuk ditaburi oleh firman Tuhan, dan firman-Mu yang hidup itu boleh kami pahami dan boleh mengubahkan kami. Tuhan, tolong biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, dan firman-Mu hari ini boleh mengubahkan kami boleh belajar dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berkati waktu ini, berikan kami sukacita untuk mendengarkan dan belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang pertama ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia,
dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Rasul Paulus memberikan nasihatnya yang begitu penting di dalam ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30 ini, Rasul Paulus di ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang Injil. Dan Rasul Paulus ingin menekankan hal ini sebagai hal yang penting untuk diketahui oleh setiap jemaat yang diberikan oleh suratnya pada waktu itu. Saudara, yang pertama yang merupakan konteks daripada penulisan Rasul Paulus ini, yang pertama adalah Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa Paulus itu dipenjarakan karena Kristus. Paulus dipenjarakan karena Kristus dan justru pemenjaraannya menyebabkan kemajuan Injil. Saudara, di sini kita dapat belajar bahwa Paulus tidak melihat dengan sempit kondisi yang dia alami. Pemenjaraannya dia tidak lihat sebagai suatu yang menyulitkan dia, tetapi dia melihat dengan perspektif yang berbeda, dengan perspektif yang positif, di mana dia mengatakan bahwa malah ketika aku di penjara ini aku bisa memberitakan Injil. Ada orang percaya yang kemudian bisa dengan berani untuk berkata-kata tentang firman Tuhan dan tidak takut lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang mungkin menyulitkan, bukanlah halangan untuk Injil itu diberitakan. Justru dalam kondisi yang sulit itu, menolong kita untuk berkarya lebih, bahkan bisa menjadi kesempatan untuk orang lain mengenal Tuhan. Itu adalah konteks yang pertama yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat, bahwa dia dipenjarakan karena Kristus, dan ketika ia dipenjarakan itu adalah kesempatan yang baik untuk dia memberitakan Injil dan banyak orang yang lebih berani mengatakan tentang firman Allah. Yang kedua, saudara, selanjutnya Paulus menyampaikan bahwa pemberitaan Injil itu memang dilakukan, tetapi ada orang yang memberitakannya dengan cara yang salah, karena dengki, karena perselisihan. Ada yang melakukannya dengan kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Namun saudara, bagi Paulus itu tidak apa-apa, sebab bagaimanapun Kristus harus diberitakan dan Injil itu harus diberitakan. Dan saudara, hal ini membuat Paulus tetap bersukacita. Paulus mengatakan, namun semuanya itu aku tetap bersukacita. Hal yang ketiga yang Paulus ingin sampaikan sebelum Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat di Filipi, bahwa Paulus sendiri ingin memberikan contoh akan hidupnya, bahwa baik hidup atau matinya Paulus, Kristus sudah nyata dimuliakan di dalam tubuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, Paulus sedang di dalam penjara di Roma dan sedang menunggu keputusan apakah dia akan dihukum mati atau akan dibebaskan. Saudara, bagaimana rasanya ada di posisi ini? Mungkin kita akan memikirkan apa yang akan menyenangkan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Tetapi Rasul Paulus kemudian menggunakan masa-masa di mana dia menunggu putusan itu dengan sebaik mungkin dan memberikan suratnya kepada jemaat di Filipi. Dan di situ Paulus memberikan satu hal yang paling penting, bahwa walaupun dia nanti dihukum mati atau nanti dia akan dibebaskan, itu tidak masalah. Baik hidup atau baik matinya itu sudah berguna bagi Tuhan. Paulus mengatakan bahwa aku tidak malu lagi karena kehidupannya sudah berbuah, kehidupannya sudah memberitakan Injil selama hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan panggilan kita, melakukan tugas kita di dunia ini dengan baik seperti Rasul Paulus? Saudara, biarlah pertanyaan ini boleh kita renungkan bersama. Apakah kita sudah melakukan tugas kita di dunia ini dengan baik? Saudara, dari 3 hal yang Paulus sampaikan,
kita dapat melihat bahwa pemberitaan Injil itu tidak dibatasi oleh tempat, kondisi, atau cara apapun, cara di penjara atau dengan maksud yang jahat orang memberitakan Injil, itu tidak membatasi Injil itu diberitakan. Dan di dalam ayat yang ke-27 yang tadi kita baca, Paulus ingin menggiring jemaat untuk melihat sesuatu yang lebih penting, di mana Paulus ingin menyatakan kepada jemaat bahwa sesungguhnya tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas setiap pribadi orang yang sudah diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin menyatakan kepada jemaat bahwa ketika engkau sudah diselamatkan, panggilanmu adalah memberitakan Injil dan hidup berpadanan dengan Injil. Rasul Paulus berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kehidupan orang percaya itu sendiri adalah kehidupan yang harus berpadanan dengan Injil. Dan itulah yang akan menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Dan itulah yang akan membuat kehidupan orang percaya itu adalah cerminan Injil itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menarik ketika Paulus menuliskan ayat 27 sampai ayat 30 ini di dalam tulisan Yunaninya, ini satu tulisan yang bertingkat, saudara. Kalimat yang pertama yaitu hendaklah kamu berpadanan dengan Injil, itu adalah kalimat utamanya atau induk kalimatnya. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain adalah kalimat pendukung daripada kalimat pertama itu. Saudara, dituliskan dalam tulisan Yunaninya, ini adalah satu kalimat yang panjang. Seseorang mengatakan bahwa ini tuh Paulus ingin menyampaikan karena begitu pentingnya, hanya satu tarikan nafas dan dia ingin menyampaikan hal yang penting ini kepada jemaat. Saudara, menarik ketika hal yang paling penting yang Paulus ingin sampaikan dijelaskan dengan begitu detail di dalam ayat yang selanjutnya dari ayat 27 sampai 30 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Apa artinya? Kata berpadanan dalam bahasa Yunaninya berarti cocok, sesuai, atau itu yang seharusnya. Lebih dalam lagi diterjemahkan dengan kata layak. Kemudian kata hidup di ayat 27 ini artinya adalah suatu perilaku atau gaya hidup. Saudara, kata hidup ini yaitu politeomai, ini adalah kata yang jarang dipakai di dalam Alkitab, dituliskan hanya 2 kali, salah satu di dalam Filipi ini. Saudara, secara umum kata ini diterjemahkan seperti ini, pola hidup yang sesuai dengan tatanan yang tertentu di satu tempat itu. Contohnya, orang Romawi itu hidup dengan pola hidup di bawah pemerintahan Romawi, atau orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat. Saudara-saudara, tetapi Rasul Paulus memberikan satu makna yang spesifik ketika dia menggunakan kata ini, yaitu Paulus ingin menyampaikan bahwa pola atau perilaku hidup seorang yang sudah percaya adalah sebagai warga negara surgawi. Jadi ketika Rasul Paulus berkata bahwa hendaklah hidupmu, itu artinya adalah hendaklah hidupmu yang adalah warga negara surgawi itu. Jadi di sini Paulus mengingatkan status daripada jemaat di Filipi, yaitu warga negara surgawi. Jadi saat Paulus mengatakan bahwa hendaklah hidupmu harus berpadanan dengan Injil, artinya perilaku jemaat atau pola hidup jemaat selaku warga negara surgawi harus layak, harus sesuai dengan Injil itu sendiri. Saudara, kesesuaian di sini bukan hanya sekedar cocok. Contohnya menggunakan pakaian yang cocok, yang serasi, atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan postur tubuhnya, atau menggunting rambut dengan mengikuti model wajahnya gitu, saudara. Tetapi bukan hanya cocok seperti itu, tetapi lebih daripada itu dijelaskan dengan kata layak. Saudara, artinya bahwa ketika Paulus berkata hendaklah hidupmu layak bagi Injil, ada indikasi bahwa ada hidup yang tidak layak untuk Injil.
Dan saudara, itu dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-9 berkata demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang nyatakan pula sekarang sambil menangis, bahwa orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, di sini kita dapat melihat ada perbandingan kehidupan yang berpadanan dengan Injil atau hidup yang layak dengan Injil dengan hidup yang menjadi seteru salib Kristus. Sangat jelas menjadi seteru salib Kristus adalah orang yang memikirkan dirinya sendiri, memikirkan perutnya sendiri. Di sini dikatakan bahwa pikiran mereka itu semata-mata pikiran duniawi. Saudara, ini berbanding terbalik dengan kehidupan yang berpadanan dengan Injil. Kehidupan yang berpadanan dengan Injil, kehidupan yang layak atau perilaku yang sebagai warga negara surgawi berpadanan dengan Injil itu adalah hidup yang berfokus pada Injil itu sendiri sebagai warga negara surgawi. Memikirkan hal-hal surgawi, bukan hal-hal duniawi. Saudara, hal ini kemudian dijelaskan oleh Rasul Paulus dengan beberapa hal yang kita akan lihat bersama. Ada 3 hal. Yang pertama adalah hidup yang berfokus pada Injil itu bukan seteru salib Kristus, adalah hidup yang berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, berdiri teguh atau kokoh, tidak bergerak di dalam kesatuan yang dikerjakan oleh roh itu bagi kita. Dan kemudian sehati sejiwa berjuang itu berbicara tentang ketahanan hidup bersama, sehati sejiwa demi Injil itu, demi melakukan akan Injil itu. Saudara, ini menjelaskan aspek komunitas, aspek kebersamaan. Kehidupan yang berfokus pada Injil adalah komunitas yang memikirkan kesatuan, tidak digoyahkan, kokoh berdiri di dalam kesatuan yang dikerjakan oleh roh bagi kita, dan kemudian berjuang bersama sehati sejiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam komunitas kita sebagai satu tubuh, di mana kita berjuang bersama, bertumbuh. Hari ini mengingatkan kita, saudara, nasihat Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kehidupan kita sebagai komunitas atau sebagai satu tubuh Kristus adalah kehidupan yang harus memelihara kesatuan, harus berjuang sehati sepikir. Jangan mau kesatuan kita sebagai tubuh Kristus itu digoyahkan oleh kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri-sendiri. Tidak mau sehati. Jangan sampai kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus berubah menjadi seteru salib Kristus. Di dalamnya adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri, mementingkan perutnya sendiri. Saudara, begitu menyedihkan. Panggilan kita sebagai warga negara surgawi adalah kita memikirkan kesatuan kita, sehati sejiwa, bersama-sama untuk memberitakan Injil, untuk menghidupi Injil itu. Yang kedua, tidak digentarkan oleh lawan. Saudara, di dalam konteks surat Filipi ini, lawan yang dimaksud adalah salah satunya adalah penganiayaan yang mereka hadapi. Lawan-lawan yang menganiaya mereka. Jadi saudara, jika kita belajar dari hal ini, kita diingatkan kalau kita mengalami tekanan atau penganiayaan pada saat ini, apakah itu mudah menggoyahkan kita? Apakah itu mudah mengalihkan iman kita? Bahkan saudara, banyak orang yang akhirnya mundur, meninggalkan iman mereka
karena penganiayaan yang mereka alami, karena tekanan-tekanan yang mereka alami. Saudara yang dikasih Tuhan, mari jangan digentarkan oleh lawan kita, tapi kita harus tetap berdiri teguh, berfokus pada Injil itu. Yang ketiga, saudara, hidup yang berfokus pada Injil adalah menerima satu paket karunia Allah. Apa itu satu paket karunia Allah? Itu di dalam ayatnya yang ke-29. Saya bacakan sekali lagi, di sini dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, paket kasih karunia dari Allah adalah karunia untuk percaya dan karunia untuk menderita. Saudara mulai mikir-mikir enggak menerima kasih karunia dari Tuhan? Rasanya bisa mikir-mikir, saudara. Ternyata biasanya kalau kita beli makanan paket komplit ya, itu pasti sesuatu tambahannya itu adalah yang lebih enak. Tambahannya yang bisa mengenyangkan kita, buat happy. Saudara, tapi ini satu paketnya, paket sesuatu yang membuat kita berpikir akan mengambil satu paket itu. Paket karunia Allah itu adalah karunia untuk percaya dan karunia untuk menderita. Contohnya adalah Rasul Paulus sendiri di dalam ayatnya ke-30 ketika Paulus mengatakan bahwa dulu kamu sudah melihatnya dan sekarang kamu masih melihat dari aku, bahwa Paulus itu menerima kasih karunia Allah bukan hanya untuk percaya tapi juga untuk menderita, dan Paulus menerima penderitaan itu dengan penuh sukacita. Surat Filipi ini disebutkan sebagai surat yang penuh dengan sukacita. Berkali-kali Paulus berbicara tentang sukacita. Sebenarnya itu kontradiksi, saudara, ketika satu paket karunia itu adalah percaya dan menderita. Tetapi ini adalah perspektif yang dimiliki oleh Rasul Paulus, bahwa karunia untuk percaya, karunia untuk menderita, ternyata itu adalah kebahagiaan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Mengikut Tuhan bukan hanya menerima yang baik, menerima yang menyenangkan dari Tuhan, tetapi kita dipanggil juga untuk menderita bagi Injil. Saudara, apa sih artinya menderita demi Injil? Saudara, kalau saudara sedang memperjuangkan kebenaran dan saudara harus menderita, jalani itu dengan sukacita. Kalau saudara mendapatkan tekanan-tekanan karena saudara mempertahankan integritas Bapak Ibu melakukan kebenaran firman Tuhan, Anda menderita, itu adalah kebahagiaan. Itu adalah satu paket karunia Allah, karunia untuk percaya dan karunia untuk menderita. Dan kita harus tetap memperjuangkan akan kebenaran. Dan saudara, seperti yang tadi perspektif yang dimiliki oleh Paulus, bahwa dalam penderitaan itu pun Tuhan bisa pakai di mana orang lain bisa mengenal akan Tuhan. Penderitaan yang kita alami bisa saja membuat orang mengenal Tuhan, membuat orang bisa percaya kepada Tuhan. Saudara, satu hal yang menarik lagi di ayatnya yang ke-20 ketika Paulus mengatakan bahwa bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu itu adalah tanda keselamatan. Saudara, kata tanda ini dalam bahasa aslinya adalah bukti. Jadi ketika Paulus mengatakan semuanya itu adalah yang dimaksud apa yang kita lakukan untuk tetap berpadanan dengan Injil, berdiri teguh dalam kesatuan, tidak digentarkan oleh lawan, menerima satu paket untuk percaya dan paket untuk menderita. Bagi orang-orang lain itu adalah kebinasaan, tetapi Paulus mengatakan bagi kamu yang sudah percaya, yang sudah menerima Tuhan, itu adalah tanda keselamatan. Itu adalah tanda keselamatan. Dan ayat 20 terakhir dikatakan itu datangnya dari Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Hendaklah hidup kita berfokus bukan pada diri kita. Jangan sampai kita menjadi seteru salib Kristus. Tetapi kita adalah orang-orang yang berdiri teguh dalam kesatuan.
berjuang bersama sehati sejiwa. Kita tidak digentarkan oleh lawan kita, dan kita setia di dalam panggilan kita kepada Tuhan, menerima satu paket, karunia untuk percaya dan karunia untuk menderita. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini dari nasihat Rasul Paulus kembali mengingatkan kita di dalam pergumulan kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang berpadanan dengan Injil itu. Mungkin akan ada kesulitan-kesulitan yang kita akan hadapi. Bahkan mungkin sama dengan Paulus kita bisa menderita. Tetapi itu adalah satu paket karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita perlu menjalaninya dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran dari Rasul Paulus yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Kiranya Engkau menolong kami untuk hidup berpadanan dengan Injil. Perilaku kami layak bagi Injil. Kehidupan kami adalah kehidupan yang memelihara kesatuan, yang bersama-sama sehati sejiwa. Kehidupan kami yang tidak mudah digoncangkan oleh lawan kami. Kami tetap dalam iman kami kepada Tuhan. Dan kami dengan penuh sukacita menjalani kehidupan di mana Tuhan memberikan kami karunia bukan hanya untuk percaya, tapi karunia untuk menderita. Karena itu adalah bukti Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap kami di dalam melakukan firman Tuhan. Mampukan kami, biar Roh Kudus-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.